rangkaian informasi terkini tentang keunikan Purwakarta secara aktual menurut kami. Kami liput dalam berita terkini. Purwakarta. Siapa sih yang tidak kenal dengan kota Purwakarta? Banyak sekali ikon-ikon yang dapat dikunjungi. Salah satunya yaitu Masjid Tajuk Gede Cilodong. Menjadi sebuah warisan dari Bupati Purwakarta terdahulu yakni Bapak Haji Dedi Mulyadi. Dan masjid ini terletak di Jalan Raya Bungursari, di mana dalam bahasa Sunda, tajuk yang berarti masjid dan gede itu yang bermakna sebagai besar. Nah, masjid ini memiliki luas tanah sekitar 10 hektar, di mana 1 hektarnya untuk masjid dan sisanya sebagai penunjang. Masjid tersebut berada di tengah lahan puluhan hektar, sehingga memiliki halaman yang sangat luas. Dari jauh, Tajuk Gede Cilodong tampak megah dengan diapit 3 menara tinggi. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Tiap lantai mampu menampung 2.000 jemaah. Ketika melihat ke dalam, nuansa tradisional dari masjid itu terasa begitu kental. Tidak ada kaca sama sekali di masjid itu. Semua jendela ditutup, ukiran kayu jati motif bunga yang meninggalkan banyak lubang. Jendela-jendela itu sekaligus sebagai ventilasi, sehingga suasana di masjid tetap sejuk meski cuaca di luar sedang panas. Kendati mengusung konsep Sunda tradisional, namun teknologi modern tetap dipakai di masjid itu. Misalnya, lampu-lampu berbentuk segi 4 dipasang di langit-langit masjid dalam jumlah banyak. Di sisi jendela dan pintu juga dipasang lampu dengan desain cup tradisional. Masjid ini juga dilengkapi karpet beludru yang cukup tebal dan empuk. Karpet ini menutupi seluruh lantai dalam masjid, dan karpet itu memberi kenyamanan bagi jemaah yang melaksanakan sholat. Di samping memiliki ornamen bangunan yang estetik, secara sosial, kehadiran Tajuk Gede mampu membuat kawasan Cilodong yang dulunya terkenal sebagai tempat transaksi birahi menjadi tempat wisata religius. Ikon unik yang ada di Tajuk Gede yaitu yang pertama adanya 9 beduk dan muazin. Keunikan lainnya dari Tajuk Gede Cilodong ini adalah jumlah beduk 9 buah. Beduk ini dilengkapi dengan kentung dan ditabuh sebelum azan dimulai. 9 beduk ini ditempatkan berjejer di teras selatan masjid. Beduk terbesar yang ditempatkan di tengah, setiap satu beduk ditabuh 1 orang yang sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu. Nah, pemirsa, selain sebagai tempat untuk beribadah, di Tajuk Gede Cilodong ini pun sebagai destinasi wisata. Berbagai fasilitas menarik yang dapat bisa kita lihat, sebagaimana ada air mancur, ada lapak kuliner, ada lapangan olahraga, dan juga ada pertaniannya loh. Dan langsung saja kita cek. Nah, yang menjadi bagian terunik di dalam Masjid Tajuk Gede Cilodong ini yaitu salah satunya ada Taman Payung, di mana Taman Payung ini berbentuk segi 4. Dan di sebelah sisi kiri dan juga sisi kanan dan juga atasnya itu terdapat kawat, di mana di setiap jarak 1-2 meter ini disematkan payung-payung yang berwarna-warni, dan juga secara arsitektur instalasi yang cukup dan sangat menarik untuk objek foto instagramable.
pemirsa, di posisi saya sekarang ini saya berada di depan Masjid Tajuk Gede Cilodong, di mana taman ini bernama Taman Welas Asih. Terdapat arsitektur air mancur yang di saat malam ini akan menyala berwarna-warni. Nah pemirsa, Masjid Tajuk Gede Cilodong ini juga bisa dijadikan sebagai rest area, di mana dekat dengan pintu keluar tol Cikopo. Mungkin segitu saja yang dapat saya berikan mengenai informasi dari Masjid Tajuk Gede Cilodong. Dilanjut dengan lokasi religi yang kedua, di sana ada reporter Sita Aulia. Baik, terima kasih kepada Tia Rahmawati. Saya di sini akan melanjutkan tentang ikonik wisata religi di Purwakarta, yakni Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta. Dulu hingga saat ini, Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta ini menjadi salah satu destinasi wisata religi, di mana di belakang masjid ini ada makam Syekh Baing Yusuf. Tidak hanya Syekh Baing Yusuf yang ada di belakang masjid ini, ada pula daripada kerabatnya dan juga mantan Bupati Karawang, yakni Raden T.A. Gandanegara. Oleh sebab itu, masjid ini banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat Purwakarta, baik dari dalam Purwakarta maupun luar daerah. Di sini para pengunjung bisa santai sembari menikmati pemandangan taman yang berada di samping masjid tersebut. Pengunjung bisa menjumpai beberapa tempat penjualan oleh-oleh, baik dari aksesoris maupun makanan, dan salah satu makanan khas yang ada di Purwakarta yakni simping kaum yang dapat dibawa pulang. Apalagi di tempat ini terdapat rumah makan sate Marangi yang sangat populer, yang posisinya masih berada di sekitar area Masjid Agung Purwakarta. Pengunjung yang datang ke Masjid Agung Purwakarta bukan hanya bisa melakukan ziarah saja, tetapi mereka juga bisa menikmati sejuk dan indahnya alun-alun kota Purwakarta yang saat ini populer dengan nama Taman Pasanggerahan Pajajaran. Terdapat juga Taman Maya Datar di dekat Masjid Agung Purwakarta yang letaknya persis di samping Taman Pasanggerahan Pajajaran. Demikianlah informasi tentang ikon religi yang ada di Purwakarta, baik dari Tajuk Gede juga Masjid Agung Purwakarta, yang sungguh menarik bukan? Entah itu berdasarkan kisahnya ataupun asal-usulnya. Oke, baik, mungkin dicukupkan untuk liputan hari ini. Saya Tia Rahmawati Dan saya Sita Aulia. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.